يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Itu semua adalah disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Rum surah yang ke-30 ayat 41. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah. Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah masih berikan keistiqomahan hati, dan Allah masih berikan waktu luang dan kesempatan. Semua itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Mari kita sama syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu kita di Sumatera Barat berduka. Sebahagian belahan dari daerah kita diuji oleh Allah dengan yang namanya musibah. Banjir bandanglah namanya, longsorlah namanya, ataupun hujan lebat, pohon tumbang dan lain-lainnya. Ada yang menelan korban jiwa, korban harta. Semua itu adalah tentu kita tidak menyalahkan semata-mata inilah alam tidak bersahabat lagi,
apalagi sampai menyatakan Tuhan tidak sayang sama kita lagi. Ambil hikmah di balik musibah yang terjadi. Secara hukum sunatullah, hukum sebab akibat, dia ada sebab, nanti akan datang akibat. Yang penyebab ini yang perlu kita ingat, kita ulang dan kita kaji kembali, kita tinjau. Jangan nanti tak kala ada permasalahan kita nanti menyalahkan dan menyalahkan. Mari kita bermuhasabah diri. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu kata Allah, lah nampak kerusakan di darat dan di laut. Itu adalah ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi bukan karena alam. Apalagi kalau menyalahkan, apalagi yang disalahkan itu adalah Allah, Sang Khalik, penguasa segala-galanya. Tetapi adalah ulah perbuatan manusia. Kata Allah seperti itu. Ayat 41. Boleh dilacak, boleh dilihat itu bagaimana tafsirnya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan dari akibat perbuatan mereka itu sendiri. Ujung ayat Allah menyatakan la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada jalan yang benar. Berarti yang dilakukan itu salah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Qasas 2877 Allah juga telah menjelaskan, wala tabaghil fasada fil ardh, janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak suka terhadap orang yang berbuat kerusakan itu. Hadirin kaum muslimin, kita tinjau apa penyebab musibah, bencana, malapetaka yang datang bertubi-tubi silih berganti. Lalu Nabi ko kalau tiba lo, lalu selesai ko kalau datang lo silih. Apa penyebabnya? Kita sebagai orang yang iman harus merujuk kepada siapa yang mendesain, yang membuat alam semesta ini. Ke petunjuk itu kita berbodeman, yaitunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, karena manusia telah banyak penduduknya yang berbuat zalim. Telah banyak. Jadi ada sebagian yang tidak zalim, tapi sudah banyak yang berbuat zalim. Al-Qasas Allah menjelaskan 59, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tiadalah kami membinasakan suatu negeri, suatu tempat, suatu kota ataupun desa ataupun apalah namanya, kecuali wa ahluha zalimun, penduduknya telah banyak berbuat zalim. Ya, zalim terhadap diri, terhadap aturan-aturan Allah, dan juga zalim terhadap sesama manusia. Dalam hukum boleh dilihat sekarang kezaliman di mana-mana. Hukum itu hanya berlaku untuk rakyat jelata. Kalau orang bapiti, orang bapangkai, orang atas, itu malahan hampir tidak berlaku hukum. Jadi hukum itu bukan bagaikan membala batuang, sawalah dibijak, sawalah diangkik, bukan kayak gitu. Hukum itu bagaikan mata pedang, mata pisau.
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ndak. Hukum itu tiba di mata, ndak babi ciangan. Tiba di paru, ndak bakampian doh. Makanya kata Rasul, "Lau anna Fatimah binta Muhammad, jikalau Fatimah anak Muhammad sarakat, yang mencuri, mencilok, lakata'tu yadaha, maka aku yang akan potong tangannya." Tidak perlu yang lain, Rasul langsung. Itu hukum. Jadi hukum itu tidak pandang bulu. Kalau pandang bulu tentu yang banyak bulunya yang enak. Jadi oleh sebab itu salah satu contoh kezaliman di bidang hukum dan kezaliman yang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, ini Allah yang menyatakan Al-Qasas 59, surat yang ke-28. Boleh dilihat. Kenapa musibah, bencana, malapetaka silih berganti selalu datang? Karena manusia, penduduk bumi telah banyak yang berbuat zalim. Balik kepada aturan dan hukum Allah agar Allah memberikan yang terbaik. Fahiya khawiyatun ala urushiha. Tembok-tembok kota itu roboh, menutupi berapa banyak kota-kota yang ada di sana. Ini tafsirnya nanti kepada gempa. Jadi gempa terjadi itu kadang sedang lalu, kadang tengah malam, kadang siang, kadang pagi, tanpa diketahui dan tanpa disadari oleh manusia. Kenapa? Karena musibah datang tidak memilih, tidak membaca situasi kapan dan di mana saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia telah banyak mengingkari nikmat dan karunia Allah. Ndak bersyukur, kurang bersyukur. Alam begitu eloknya, begitu indah, bersahaja, menyesuaikan dengan kita. Kadang hutan dibabat. Akibatnya, ya kalau hujan, ndak ada yang menahan air lagi, tanah itu rapuh, ya longsor, ya banjir. Dan itu biasa, sunatullah. Hukum alamnya memang kayak gitu. Kalau awak membangun rumah di perumahan-perumahan, agih sampai lalu ayih itu. Jadi semen sedolah Kalau di semen sedolahnya, hujan labe, banjir masuk ayih ke rumah, itu biasa tuh. Batu sampai ayih itu tidak doh lah tuh. Dia akan mencari mana tempat yang rendah. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita bagaimana kita bersahabat dengan alam. Jangan alam tidak bersahabat dengan kita. Itu dibalikkan namanya itu. Hadirin kaum muslimin, makanya Allah menyatakan bahwa kalau kita mensyukuri atas nikmat dan karunia Allah, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. La in syakartum la azidannakum. Ada ziyadah situ. Jika kamu mensyukuri nikmat Allah, nikmatku ini kata Allah, aku akan tambah elok, tambah nyaman, tambah bersahabat dengan kita, tambah baik. Makanya jangan lakukan keingkaran atas nikmat dan karunia Allah. Kok kaditabang hutan tu tanam beliak. Kadang malahan ditanam tetapi ndak utuh, ndak benar. Kadang disabui lo boleh. Jadi kembali saudara-saudara kita yang selalu berbuat kerusakan itu kadang berdalih itu mata pencarian situ Pak. Banyak mata pencarian yang lain yang tidak akan mengakibatkan musibah, bencana dan malapetaka yang lain. Jangan gara-gara, hadirin kaum muslimin, ini ibarat kita ini bagaikan berlayar di atas lautan. Ini tamsil saja, contoh. Kita bagaikan berlayar di atas lautan. Ini kapal ini, kita punya kapal Sumatera Barat, Indonesia ini kapal sedang berlayar di atas lautan di tengah laut.
lautan yang dalam, pulau yang akan kita tuju jauh. Ada sebagian orang berusaha untuk melubangi kapal itu dengan dalih ayah lebih untuk minum, ayah lebih untuk mandi, tasarah dinyo nan mau salahkan den. Ndak situ do. Jangan satu-satu. Kadang awak cegah kemaksiatan, kemungkaran itu awak lagi tengkok oke. Nah, kalau dia melubangi kapal tersebut, hadirin, nan kamati tenggelam bukan dia saja. Bukan hanya dia, bukan hanya kelompok. Seluruh penduduk kapal itu habis, mati, binasa semuanya. Kenapa? Karena keingkaran atas nikmat dan karunia Allah tidak disyukuri tadi. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita kembali kepada jalan yang benar, dan andaikan saudara-saudara kita yang wafat, yang meninggal, semoga Allah balas dengan pahala syahid, karena meninggal dalam keadaan musibah, dalam keadaan sakit, mati tenggelam. Ada beberapa kelompok itu dia adalah syahid, termasuk di medan perang, dan juga ibu-ibu yang melahirkan yang meninggal. Jadi termasuk yang mati, yang meninggal dalam keadaan musibah dan bencana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari kita bagaimana menjaga lingkungan ini dengan sebaik-baiknya. Ma yaf'alullah bi'adabikum, kenapa Allah akan mengazab kamu? In syakartum wa amantum. An-Nisa 147. Ma yaf'alullah bi'adabikum, Allah tidak akan mengazab. Bencana musibah itu dipastikan tidak akan tiba. In syakartum, jika kamu syukuri, wa amantum, jika kamu beriman, kata Allah seperti itu. Jadi tingkatkan syukur kita dan kuatkan keimanan kita. Jadi tolong jangan ditebang hutan lagi. Mari kita jaga alam lingkungan ini dengan sebaik-baiknya. Sinso-sinso yang ada di dalam rimbuh itu tolong turun. Dan kalau memang ada, tolong aparat keamanan punya wewenang. Jangan di-backing loh. Jangan berselindung di balik itu loh. Karena akibatnya fatal. Jadi mengambil hikmah di balik musibah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yaitunya, kenapa musibah malapetaka silih berganti yang datang? Kata Allah, karena perbuatan dosa kita banyak membiarkannya. Pembiaran perbuatan dosa. Caliak ini dima dosa. Dima dosa gini kok. LGBT tidak tangguh. Itu di Palu kemarin kan di blender itu. Begitu kerasnya karih tanah itu di blender perumahan itu. Berapa LGBT di sana? 1000. Hadirin, kalau hadirin ingin tahu, di Sumatera Barat LGBT 15.000. Data 2016 15.000. Jadi muhasabah diri. Malu kita sebenarnya. Adat basani syarak tu, syarak basani kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Mari kembali, setidaknya fungsikan 3 rumah tangga. Tolong bapak-bapak, saudara-saudara, fungsikan rumah tangga, didik anak awak lelok. Rumah tangga, madrasatul ula, pendidikan pertama adalah al-bait, rumah tangga. Salah bahasa puh, tukar bahasa. Kemudian yang kedua, rumah sekolah. Didik anak-anak didik kita di kampus-kampus, sekolah-sekolah. Tegur dia kalau dia salah. Dan rumah saji. Kembali ke surau, ke masjid, ke musola, ke rumah ibadah. Bulan puasa dak tangguh rami hidup. Habis puasa masaji langang. Siapa yang salah? Teknis dalam beribadah, bukan ibadahnya yang salah, umatnya yang salah. Jadi oleh sebab itu, mari kita awasi anak-anak kita, generasi kita. Jangan salah pergaulan. Ingat pergaulan, narkoba luar biasa Sumatera Barat.
narkoba. Hati-hati kita, bentengi. Kalau tidak ingin musibah-musibah yang lebih besar dan yang lebih dahsyat akan datang, mari kita cegah dengan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'athnahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya, kata Allah, seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka aku akan turunkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, kan tetapi kata Allah, kebanyakan manusia itu adalah kizib, mengingkari dan mendustakan ayat-ayatku. Fa'athnahum bima kanu yakdzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 796. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hablana ya Allah minas solihin, Rabbi hablana ya Allah minas sabirin, Rabbi hablana ya Allah minal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar.